Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Zanina Mazaya. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan juga Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 860361271. Di sini saya mendapatkan sebuah tugas video dari mata kuliah Filsafat Ilmu untuk dapat menjelaskan secara singkat bagaimana sih simbiosis mutualisme antara filsafat ilmu dan juga pendidikan. Yang pertama adalah bagaimana peran filsafat ilmu untuk dapat mengawasi dan juga memperkuat eksistensi di dalam dunia pendidikan. Filsafat ilmu memberikan legitimasi bahwa pendidikan adalah disiplin ilmu yang mandiri. Mandiri di sini bisa juga disebut sebagai otonom. Bukan hanya sekedar bagian dari sosiologi atau psikologi, filsafat menegaskan objek kajian yang khas mengenai pendidikan yaitu fenomena pemanusiaan manusia secara sadar. Yang kedua adalah bagaimana peran filsafat untuk dapat menjamin keilmiahannya atau disebut dengan metodologis. Filsafat ilmu di sini akan menguji metode penelitian, validitas teori, dan juga logika yang digunakan dalam ilmu pendidikan. Ini menjaga agar teori-teori di dalam pendidikan tetap objektif, empiris, dan juga sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah nantinya. Yang kedua adalah bagaimana peran filsafat untuk mengawal nilai ilmu dalam pendidikan atau disebut dengan aksiologis. Filsafat ilmu tentunya akan memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak bebas nilai secara keseluruhan. Ia akan menanamkan etika, moral, dan humanisme agar produk dari ilmu pendidikan manusia tidak sekadar menjadi mesin industri, melainkan sebagai manusia yang sudah utuh. Selanjutnya adalah bagaimana kontribusi bermakna dalam memperkuat filsafat ilmu. Hubungan keduanya ini tidak searah. Tidak searah di sini adalah ketika praktik pendidikan berhasil melahirkan proses belajar yang bermakna, maka filsafat ilmu pun akan ikut diperkuat nantinya. Dan yang kedua, di dalam ruang kelas atau mungkin dinamika di dalam ruang kelas dan tantangan zaman dalam dunia pendidikan memberikan input empiris yang baru. Masalah-masalah pendidikan kontemporer memaksa filsafat ilmu untuk merevitalisasi dan memperbarui teori-teori epistemologinya agar tetap relevan di dunia pendidikan. Jika tanpa pendidikan, konsep-konsep abstrak filsafat ilmu seperti kebenaran, keadilan, dan juga etika hanya akan menjadi sebuah menara gading. Pendidikan membumikan teori filsafat tersebut ke dalam realitas sosial. Selanjutnya kita akan membahas filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis? Karena filsafat ilmu di sini nantinya akan membedah berbagai masalah pendidikan menggunakan struktur berpikir yang paling mendasar melalui 3 pisau bedah yang paling utama, yaitu adalah yang pertama ada ontologi, digunakan untuk membedah hakikat dari objek yang dipermasalahkan. Misalnya ada segerombolan siswa yang sedang tawuran. Ontologilah nantinya yang akan membedah apa sebenarnya hakikat manusia di usia remaja. Apa hakikat dari karakter yang gagal dibentuk? Yang kedua adalah di epistemologi, digunakan untuk membedah metodologi, proses, dan juga validitas transfer ilmu. Dalam masalah kurikulum, epistemologi mempertanyakan bagaimana suatu materi ini diajarkan, apakah metode pembelajaran yang digunakan sudah validitas dan sesuai dengan cara kognitif manusia. Dan yang ketiga atau mungkin yang terakhir ada aksiologi. Ketika kita sudah merangkai atau mungkin sudah di epistemologi tadi, bagaimana suatu materi ini diajarkan, nah di aksiologi ini nantinya kita akan membedah nilainya, kegunaannya, nilai, kegunaan, dan juga orientasi etisnya. Ketika melihat digitalisasi pendidikan, aksiologilah yang akan menguji nantinya seperti apa sih manfaat dari AI ya, atau mungkin apakah teknologi AI ini akan membawa maslahat atau mungkin apakah justru mendegrasi moralitas dan interaksi sosial bagi peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas contoh konkret penerapan filsafat dalam praktik pendidikan.
Penerapan secara ontologi yaitu adalah pergeseran paradigma yang awalnya berpusat pada guru menjadi berpusat pada murid. Di sini siswa tidak lagi dipandang sebagai gelas yang kosong secara pasif, melainkan sebagai sebuah benih unik yang memiliki potensi kodratnya masing-masing untuk bisa dikembangkan nantinya. Yang kedua adalah penerapan secara epistemologi. Adanya pembelajaran berbasis proyek atau disebut dengan PJBL ya. Proses mendapatkan pengetahuan tidak lagi sekedar menghafal textbook atau mungkin teks yang ada di dalam buku saja, melainkan melalui interaksi langsung dengan realitas sosial dan pemecahan masalah yang nyata yang ada di dalam sebuah lapangan. Dan lanjut, kita sudah di penerapan yang ketiga, yaitu penerapan secara aksiologi. Diintegrasikannya profil pelajar Pancasila ini menunjukkan bahwa tujuan akhir dari kurikulum bukan hanya sekedar mencetak lulusan yang cerdas secara kognitif, melainkan yang beriman, berakhlak mulia, yang mandiri dan juga bersifat atau mungkin memiliki sifat yang bergotong royong, seperti itu. Nah, di sini kita sudah berada di kesimpulan ketiganya tadi ya, yang sudah kita bahas tadi. Jika tanpa filsafat atau mungkin filsafat ilmu di sini di dalam pendidikan berfungsi sebagai penjaga gawang ya, penjaga gawang sekaligus fondasi yang memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak akan kehilangan arah kompasnya. Dan yang kedua, pendidikan yang berkualitas melahirkan ekosistem yang berpikir kritis, yang menghidupkan dan juga memperkaya kajian filsafat ilmu. Melalui pisau analisis tadi, yaitu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi, maka praktisi pendidikan diberi senjata ya. Senjata di sini adalah untuk dapat mengurai kerumitan masalah pendidikan secara holistik dan terstruktur demi melahirkan kebijakan yang solutif, seperti itu. Sekian untuk penjelasan yang dapat saya jelaskan. Saya Arin Zarina, izin pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.